tempatnya ini, tempatnya refreshing, tempatnya seneng lah, jadi gak mikir ya. Jadi habis itu langsung tancap gas ke jalan. Biasanya sih gitu di forum-forum manapun hal-hal yang seperti ini insya Allah. Cerita dari pengalaman di Bandung kemarin yang bisa diulik mungkin. Untuk pengalaman sih banyak banget teman-teman, terutama ilmu yang kita dapat dari perpustakaan Lentera Desa di Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih banyak karena penyambutannya sangat meriah. Kita datang jauh-jauh dari Gembung, disambut dengan baik, dengan ramah oleh masyarakat Tulungagung. Kita ditunjukkan apa aja sih yang ada di perpustakaan Tulungagung, bagaimana sistem pelayanannya, terus gimana chemistry-nya perpustakaan dengan pemerintah desa. Itu sangat menarik banget dan kita dapat banyak ilmu dari perpustakaan ini. Pada waktu itu perpustakaan masih nggak juara tingkat provinsi, juara berapa? Belum tahu sih. Saya kalau nggak salah sih juara 2 kalau nggak 3. Dia dapat nomor. Kurang tahu kalau saya ngerti. Jadi nanti ketika saya sekilas mikir gini, ketika kalian dipertaruhkan di provinsi, ya saya sebutnya pertaruhkan lembaga provinsi, ada kemungkinan berhadapan dengan ini kan? Pasti. Untuk tahun ini kita juga bersama perpustakaan Tulungagung juga sih. Perpustakaan dari mana? Tahun ini dari mana? Dari perpustakaan provinsi kan diupload juga itu. Jadi ada ya? Iya. Alamat akunnya Instagram. Untuk alamat akun Instagram apa? Perpustakaan provinsi yang lebih intens di apa? Facebook, Instagram. Di Instagram sama web. Kalau web itu saya agak lupa alamatnya. Instagram. Kalau Instagram perpustakaan Jawa Timur. Coba nanti kalian juga mungkin teman-teman juga pengen review, kepo, monggo. Oke, lanjut. Itu tadi apa ya? Dia pengen, saya masih ingat betul. Mereka pengen menunjukkan makanan tradisionalnya. Yeah. Di sini juga ada, cuma saya ngerasa di situ dapat banget. Jadi resep-resep, bukan resep sih, makanannya itu masih kental daerah banget. Penyambutannya itu sih. Kali teman-teman aja sembringan. Ini baru pertama, baru mencari apa ya, bekal. Ibarat kemanten ini kemanten anyar. Iya. Masih senang bahagia. Kalian cewek-cewek Eropa, Tisil, Aceh, Bajian. Oke, kamu tahu lanjutan ke guys. Oke, pada waktu itu ini penilaian dari perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Jadi setelah kita menyerahkan dokumen itu ada visitasi sebelum ada pandemi virus kayak gini. Jadi dulu sistemnya masih visitasi. Jadi perpustakaan Yamiyasi dikunjungi oleh tim juri dari perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Nantinya dokumen yang kita lampirkan akan dicek dengan keadaan lapangan yang ada di sini. Ini Rufa ya? Iya. Oke, mungkin teman-teman ada yang banyak yang belum tahu, tapi di struktur lombangan otomatis struktural sudah ada ya. Di struktural ketua sendiri siapa sih, Mbak Jian ya? Iya, untuk kepala perpustakaan Yamiyasi Mbak Jian. Mbak Jian. Terus di bawahnya ini ada Bibit ya, sekretaris. Iya. Ya, wakil. Terus pembina perangkat desa ya. Iya. Pelindung itu perangkat desa atau kepala sendiri, iya. sendiri. Bukan, Pak Kades. Iya. Mas Pak ini? Mas Pak itu koordinator pelayanan. Terus lupa?
kurang tahu layar publik. Mungkin bisa jadi. Oke, masih ingat nggak? Ini pas penilaian berapa lama mereka proses Visitasi. Iya, visitasi. Lumayan lama juga sih, karena yang diulik kan banyak banget. Kita nggak kayak lomba yang sekarang untuk melampirkan video, tapi kita juga bikin video. Nantinya itu ditampilkan pas visitasi teman-teman. Kalau yang sekarang kan videonya kita buat untuk dilampirkan juga bersama dokumen. Kalau yang dulu perpustakaan daerah Sidoarjo datang, itu videonya kita lampirkan. Terus ada tarian juga dari teman-teman kegiatan literasi dulu juga. Terus ada sesi bincang-bincang bersama perpustakaan Kabupaten Sidoarjo, pembahasan apa aja sih yang perlu dibenahi jika saja kalau kita menang. Oke. Ternyata menang. Ya, alhamdulillah menang, kita juara umum untuk kategori perpustakaan desa. Barang matematika salah satu komponen kerja ya, program kita ya, program kerja kita juga. Ini masih berjalan. Iya, masih berjalan. Hanya saja pas awal-awal pandemi virus itu udah nggak berjalan karena tahu sendiri kan, untuk mengurangi berkumpul. Jadi memang ini sih kalau menurut saya pribadi, prioritas pertama memang kita di SDM. Lagi banyak sekali kita banyak sekali program-program yang belum terlaksana ya. Program pertama ya SDM ini, yang kedua konsisten, karena kan kalau mau kita konsisten SDM nggak ada kan gimana ya mau konsisten. Di bidang apapun, di bidang A, B, C, D, kita sih punya ide yang luar biasa, cuma lagi-lagi kembali lagi ayo teman-teman, mari kita bantu desa kita, tanah kelahiran kita. Mari kita kembali ke nasionalisme, di mana kita berpijak di desa, di Indonesia ya, kita mari kita belajar berbangsa yang baik, nasionalis baik, itu sih. Ketika nanti kita banyak personil juga, nanti kerjanya kan juga mudah. Oke, lanjut. Ini kegiatan kita, termasuk kegiatan kita yang di eksternal, yaitu namanya gelar buku teman-teman. Jadi konsepnya sendiri itu kan sebenarnya, kalau yang awal persepsi orang itu perpustakaan tempat untuk membaca, kita balikan jadi buku yang kita tawarkan ke masyarakat. Jadi kita mendekatkan masyarakat dengan buku. Ya, jadi bukan kita yang menunggu untuk didatangi, kita pun juga bisa mengajak masyarakat untuk membaca lewat gelar buku ini. Bentar Kak, dari tadi saya menyebutkan eksternal dan internal. Ini perbedaannya di apa? Di kegiatan kita, kalau internal kayak internal tadi seperti si batik tadi, sinau bareng matematika, terus ngomel, itu kegiatan internal kita. Kalau yang eksternal itu berpengaruhnya ke masyarakat secara luas, seperti kayak jual buku, terus ada pelatihan untuk ibu-ibu, kita kan ada. Ya oke, belum nggak ya saya, maksudnya kayak internal itu lebih ke dalam ruangan gitu kan? Iya, sebenarnya seperti kayak outdoor sama indoor. Iya.
ini kan saya pribadi ikut di acara ini Bu. Jadi teman-teman banyak yang belum siap sih Bu. Teman-teman kenapa masih banyak yang belum siap? Karena ini kan langsung berhadapan langsung dengan masyarakat pada waktu itu pertama ini. Iya. Jadi bukannya saya menyombongkan diri atau apa sih, tapi kenyataannya teman-teman ini kayaknya masih belum ada dan belum tahu maksudnya. Nah ini kan yang perlu dievaluasi. Tapi nggak tahu gelar buku yang di depan ini, yang dekat-dekat ini gimana, antusiasnya gimana. Yang saya tahu kan yang pertama ini kayaknya teman-teman juga belum refleks, belum siap. Itu sih, ketika berbicara yang luar biasa, kalau teman-teman belum siap ya sama saja. Ini yang kedua ya. Iya. Tadi saya belum membahas tentang ini Firul. Ini selama apa Mas? Mas Firul kalau nggak salah di bagian pendidikan, kalau di struktural perpustakaan. Jadi mungkin teman-teman kan juga Firul seakan kan yang jadi maksudnya itu ya pembina yang menguati teman-teman. Ya sih memang. Aku masih repot ini ya nggak ada langsung diisi Firul. Jadi sih positif saja, aku sih respect saja. Tapi saya nggak tahu ya, menurut Bapak sendiri per patrol, per acara gelar buku pertama ataupun di awal-awal itu teman-teman sudah mulai ngerti nggak dengan maksud dan arah tersebut? Dan rasakan sendiri. Kalau aku sendiri sih udah sih, karena kan kalau awal-awal yang perdana dulu kan emang kita nggak terlalu gimana sih konsepnya. Itu karena kita baru terjun lapangan dan yang awalnya cuma ide kita aplikasikan lewat lapangan kan namanya baru perdana pasti ada evaluasi banyak, ada masukan dari masyarakat sendiri. Terus teman-teman, maksudnya dari sudut penampilan ke teman-teman, mereka sudah ngerti nggak? Kalau ke teman-teman sih lebih itu intens kalau menurut aku sendiri, karena pas untuk gelar-gelar buku yang kemarin-kemarin ini teman-teman udah mulai ngerti gimana sih konsep yang awalnya memang gelar buku itu kita tawarkan buku ke masyarakat. Teman-teman antusias banget untuk menawarkan buku, baik itu dari anak-anak sampai ibu-ibu atau bapak-bapak. Follow-up-nya apa guys? Harapannya di acara ini apa? Harapannya sih untuk mengasah keterampilan ibu-ibu sih sebenarnya. Jadi dan juga memasarkan produk kita sendiri yang kita buat atau hasil dari acara ini kita display di perpustakaan. Nantinya para pengunjung akan tahu karya apa aja sih yang dihasilkan oleh perpustakaan Yamuyasi, baik yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan atau hanya internal untuk kegiatan literasi sendiri. Ini acara
kayak kelisanan yang ditulis. Jadi kalau bahasa umumnya ya sejarah. Pokok. Ya terus ngomong tulisan yang ditulis itu apapun gitu. Iya. Saya juga merasakan sendiri kalau misalkan kita mempersiapkan tanpa ada itu ataupun materi-materi yang tertulis, ya itu kita kelaparan. Otak pun nggak mampu nge-share sebanyak itu kalau kita nggak tuliskan atau nggak persiapkan dengan detail. Kenapa ada musik angklung? Ini konsepnya kita ada pelatihan untuk teman-teman yang berminat bermain musik, khususnya musik katrol sama angklung. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bisa bermain musik katrol atau angklung, bisa menghubungi teman-teman di Perpustakaan Herniasi. Jadi ini termasuk kegiatan kita sih teman-teman. Ada pelatihan seperti ini. Saya kemarin juga dikabarin Pak Jia, bahasanya gimana ya, patrol ini kita jadikan kegiatan kita. Iya, tapi saya belum mengerti sepenuhnya. Misalkan nanti itu di lapangannya beda. Kayak misalkan orang ya kan, atau seseorang anak pengen daftar, atau pengen ikut di patrol. Itu secara administrasi, misalkan kita terima langsung atau melalui perpustakaan, kita pastikan dulu. Kita terima langsung nggak apa-apa gitu. Ya kalau menurut aku sendiri sih ya nggak apa-apa kan, kalau emang dia dasarnya minat, pasti belajar itu akan mudah. Kalau sudut pandangku sih. Tapi misalkan yang baik, ya harus melalui perpustakaan yang masih dulu. Iya. Harusnya seperti itu. Tapi kalau lewat teman-teman sendiri langsung kan juga bisa. Tapi aku pribadi, maksudnya lebih ini di patrol lebih sering ataupun lebih banyak mengopeni teman-teman sih. Ya bukan berarti lagi bukan menyombongkan, tapi ini patrol sendiri ini kemarin itu kan ceritanya pada waktu 2019 awal patrol, kurang lebih 2019 awal kalau nggak 2018. Karena